Kapolri Jenderal Listio Sigit, Baradae tidak mau dipertemukan dengan Ferdy Sambo. Namun sebelum kita bahas, admin mengucapkan terima kasih kepada kalian semua, yang masih mengikuti channel kami, dan kami akan terus menyajikan berita terupdate setiap harinya. Kapolri Jenderal Listio Sigit mengatakan bahwa terungkapnya kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat atau Brigadir J, berawal dari keterangan Barada Eliezer atau Baradae. Hal tersebut dikatakan Kapolri Jenderal Listio Sigit dalam rapat Komisi 3 DPR RI bersama di Gedung Nusantara II, Rabu, tanggal 24 Agustus tahun 2022. Terungkap juga Baradae mengaku dijanjikan SP3 atau penghentian kasus oleh Irjen Ferdy Sambo, terkait kasus Brigadir J. Namun pada akhirnya, lanjut Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, Baradae akhirnya mengubah kesaksiannya setelah ditetapkan menjadi tersangka. Baradae mendapatkan janji dari FS, Ferdy Sambo, akan membantu memberikan SP3 terhadap kasus yang terjadi, namun ternyata faktanya Richard, Baradae, tetap menjadi tersangka, ujar Kapolri. Sehingga atas dasar tersebut Richard menyampaikan atau memberikan keterangan secara jujur dan terbuka, lanjutnya. Hingga akhirnya memunculkan fakta, Irjen Ferdy Sambo lah yang memerintah Baradae untuk menembak Brigadir J. Keterangan terbaru Baradae tersebut mengubah arah pengungkapan kasus pembunuhan Brigadir J dari peristiwa tembak-menembak polisi menjadi kasus pembunuhan berencana. Seusai mengatakan keterangan baru, Baradae minta disiapkan pengacara baru. Dan kata Kapolri, Baradae meminta untuk tidak dipertemukan dengan atasannya, Irjen Pol Ferdy Sambo. Baradae tidak mau dipertemukan dengan FS, ungkap Jenderal Listio Sigit. Lantas, lanjut Kapolri, berangkat dari keterangan Baradae, Irjen Ferdy Sambo pun dijemput pihak kepolisian. Irjen Ferdy Sambo dijemput oleh salah seorang Jenderal Bintang 2 yakni Irjen Slamet Uliandi. Irjen Slamet Uliandi adalah Kepala Divisi Teknologi, Informasi, dan Komunikasi, Kadif TIK, yang juga anggota tim khusus, tim sus bentukan Kapolri. Perintah menjemput Irjen Ferdy Sambo ini diberikan oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit setelah mendapatkan keterangan dari Baradae. Di lain sisi, Legislator Komisi 3 DPR RI, Arteria Dahlan mengatakan Polri harus bertindak jelas dalam penegakan hukum kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Dengan kata lain Polri di bawah pimpinan Kapolri Jenderal Listio Sigit harus bisa memisahkan polemik di luar kasus Brigadir J. Saya sangat sedih, geram, dan marah, orang bicara seenaknya ugal-ugalan tidak fokus lagi pada kematian Yosua, Brigadir J, saat ini, ujarnya saat rapat Komisi 3 DPR RI bersama Kapolri Jenderal Listio Sigit di Gedung Nusantara II, Rabu, tanggal 24 Agustus tahun 2022. Arteria juga mengkritik, soal adanya isu konsorsium 303 yang berhembus di pusaran kasus pembunuhan Brigadir J ini. Seperti diketahui, konsorsium 303 sedang hangat menggaung dan disoroti banyak pihak. Beberapa isu bisnis legal yang muncul dalam konsorsium 303 antara lain perjudian, prostitusi, penyelundupan suku cadang palsu, solar subsidi, minuman keras, hingga tambang ilegal. Nama ex-Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan, Kadif Propam, Polri Irjen Ferdy Sambo juga ikut terseret dalam grafik konsorsium 303 ini. Bahkan sejumlah sosok juga diduga terlibat kasus judi online berikut perannya. Hingga teranyar diagram Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto di kasus judi dan tambang. Bahkan cenderung penasehat hukum atau apanya itu sudah tidak bicara tentang kematian Yosua, bicaranya 303, bicaranya mafia tambang, bicaranya ngadu domba Mas Agus sama Sambo. Ini harus ada yang mengkoreksi, kata Arteria Dahlan. Jangan dibiarkan hancur kita Pak, lanjutnya, termasuk isu-isu soal penonaktifan Kapolri Jenderal Listio Sigit atas buntut kasus pembunuhan Brigadir J. Isu-isu tersebut disoroti Arteria berhembus sangat sistematis dan masif, namun baginya sikap Polri hanya diam. Politikus PDIP tersebut pun mengimbau tim cyberkrime Polri mengusut isu tersebut. Mas Agus pakai cyberkrime mainkan, halal mas, kata Arteria Dahlan. Arteria Dahlan terus menekankan Kapolri harus fokus melaksanakan penyelesaian kasus Brigadir J dengan cepat, tuntas setuntas-tuntasnya. Pun di mana kasus pembunuhan Brigadir J, menurutnya, menjadi panggung, dimanfaatkan orang untuk menyerang institusi Polri. Pastikan ini tidak boleh ada panggung selain panggung Brigadir J, pungkasnya. Mabes Polri pun sudah buka suara soal isu di internal Korps Bayangkara tersebut.
Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengaku masih belum mengetahui informasi yang beredar tersebut. Namun, pihak kepolisian dipastikan akan menindak tegas seluruh aktivitas perjudian. Info dari mana itu? Yang pasti semua pekat, judi, narkoba, premanisme, bakal ditindak tegas, kata Dedi saat dikonfirmasi, Jumat, tanggal 19 Agustus tahun 2022. Terkait itu, pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic, ISESS, Bambang Rukminto, meminta Polri segera melakukan penyelidikan dengan transparan dan akuntabel. Kondisi saat ini dengan tingkat kepercayaan masyarakat sangat menurun. Yang bisa dilakukan polisi tentunya adalah melakukan penyelidikan terkait isu tersebut dan menyampaikannya pada publik secara transparan dan akuntabel. Tanpa ada transparansi, berat rasanya membendung asumsi-asumsi liar, kata Bambang Rukminto dalam keterangannya. Bambang Rukminto menilai upaya Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo yang dengan tegas memerintahkan anggotanya untuk memberantas perjudian jangan sampai hanya dianggap pencitraan semata. Saya khawatir upaya-upaya itu hanya dianggap sebagai sebuah pencitraan saja bila tak diiringi dengan transparansi pengungkapan yang dalam. Jangan-jangan operasi praktik perjudian ini hanya menyasar para pengecer di kelas bawah, sementara big boss-nya tetap aman, tuturnya. Bisnis judi online tentunya melibatkan transaksi keuangan yang sangat luas dan besar, makanya juga perlu diusut transaksi dalam rekening-rekening bandar judi yang ditangkap itu, sambungnya. Meski baru sekedar isu, Bambang Rukminto menyebut Polri sudah harus menyelidiki dengan memeriksa anggotanya yang diduga terlibat dalam pusaran bisnis konsorsium 303 tersebut. Makanya pemeriksaan nama-nama tersebut juga sangat penting dilakukan. Tentunya pemeriksaan tersebut bukan sekedar meminta keterangan saja tetapi juga harus melakukan penyelidikan yang lebih mendalam, ujar Bambang Rukminto. Publik sudah belajar dari awal kasus ini, pembunuhan Brigadir J, dan menemukan bukti bahwa upaya menutup-nutupi borok di internal kepolisian itu benar adanya. Bebernya, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, jika ada salah kata mohon dimaafkan, karena kesalahan datang dari saya pribadi, yang tak luput dari yang namanya salah dan dosa.